Puji Tuhan, selamat pagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Panjang hidupku, hanya
kekuatan, kesehatan, perlindungan, kecukupan, bisa bernafas lega, bisa beraktivitas dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebab itu pada pagi hari ini kita dapat mensyukuri, berterima kasih Tuhan buat segala kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Juga kalau sampai saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Haleluya. Yang ke-79. Haleluya. Ini semua kemurahan Tuhan, berkat Tuhan untuk bangsa kita, sehingga kita bisa tetap berbakti beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Biarlah kasih karunia kemurahan Tuhan dicurahkan untuk bangsa kita. Haleluya. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala jajan-jajan pekerjaan iblis. Tuhan tolong bangsa kami, negara kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam doa. Berada di dekatmu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Itu satu kebahagiaan, kepuasan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, melebihi daripada berkat-berkat jasmani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami semua, baik jemaat-Mu, hamba-hambamu yang melayani pekerjaan-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk meninggikan, mengagungkan nama-Mu, serta layakkan kami untuk menerima berkat dan firman yang hidup, yang penuh kuasa dan kasih untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
seberapapun kita hari ini yang sudah mengalami pertolongan Tuhan semenjak ikut Tuhan, hidupnya pasti dipulihkan, hidupnya penuh dengan ucapan syukur, bahkan semakin hari kehidupannya akan semakin setia karena dia membuktikan bahwa Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan dalam hidupnya, bahkan Tuhan yang memberikan senantiasa ketenteraman dalam hati. Apapun situasi yang pada saat-saat hari ini terjadi, Tuhan sanggup memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Yang percaya, kami undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Sampai
menyertai kita. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi, sakit penyakit boleh kami alami, tetapi ada Tuhan yang memberikan pengharapan senantiasa dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap berseru kepada Tuhan. Hanya namanya yang sungguh ajaib, yang mampu memberikan kelegaan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur ya. Kalau saya itu kenal Tuhan itu mulai dari kecil sampai sekarang ya, berapa puluh tahun, 42 tahun saya mengikut Tuhan. Tetapi di tempat inilah saya mengucap syukur. Saya dididik. Dulu itu memang dari gereja, saya pindah dari gereja sana, gereja sini. Di mana saya kerja, disitulah saya bergereja. Tetapi di tempat ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memudahkan kehidupan saya untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi, yaitu dengan apa? Belajar firman-Nya. Banyak gereja yang mengajarkan baca firman, tetapi kita itu masih bingung. Kita mulai dari mana? Baca firman itu kita dari mana? Itulah yang menjadi kebingungan saya. Tetapi di tempat ini ditekankan, bahkan Bapak Gembala memberikan kalender awal-awal ya, sehingga saya itu bisa membangun mesbah doa dalam keluarga saya. Kekuatan yang Tuhan berikan melalui mesbah doa, saya mengucap syukur. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan saya, tetapi Tuhan senantiasa memberikan pengharapan dan jalan keluar. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita itu penuh pengharapan di dalam Tuhan. Janjinya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas didikan yang diberikan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Saya boleh kuat sampai hari ini melalui setiap pergumulan, cobaan apapun. Kami mengucap syukur Tuhan yang memelihara kita semua. Haleluya. Marilah kita terima firman-Nya hari ini. Kita siapkan hati kita. Apapun firman yang kita katakan, yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala hari ini, percayalah itu suara Tuhan. Tuhan
pernah mengecewakan kami. Haleluya. Sebab itu berikan kami kekuatan untuk terus memandang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, mencari firman-Nya. Di sanalah kami dapatkan ketenangan, kedamaian, mendapatkan segala-galanya, kepuasan batin roh jiwa kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, memakai seluruh kehidupannya semakin indah dan semakin memperkenan hati-Mu, dan Kau berkati segala kebutuhan kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Allah. Kau sucikan, kuduskan kami lagi oleh darah-Mu yang kudus, agar firman-Mu Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Dan Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kami boleh menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menghadap doa untuk anak sekolah minggu dan guru-guru yang mendidiknya. Kau urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga pelayanan mereka boleh jadi berkat untuk anak-anak yang masih kecil ini, boleh mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Haleluya. Kita tadi sudah memuji-muji Tuhan. Ya. Kalau saudara perhatikan pujian-pujian yang kita naikkan tadi, ya, itu berfokus kepada untuk mencari Tuhan. Ya. Haleluya, pandang wajah Tuhan. Ya. Haleluya. Lebih lagi dekat kepada Tuhan. Sebab apa? Ya, hanya dari Tuhan pertolongan kita. Ya. Ada problem dalam keluarga, antara suami, istri, anak, mantu, cucu, dan semuanya, ya, dengan tetangga, ya. Menghadapi sakit penyakit, problem pekerjaan, keuangan, itu semua, ya, bisa diatasi bersama-sama hanya dengan Tuhan. Haleluya. Terlebih lagi saudaraku ya, dalam kehidupan ini yang namanya manusia itu tidak pernah puas, ya. Itu sudah menjadi satu fakta, ya, bahwa manusia ini tidak pernah puas, ya. Hanya bisa dipuaskan oleh firman Tuhan, hanya bisa dipuaskan oleh, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya, dengan perikop puas dengan rupa-Mu, ya. Haleluya. Puas dengan rupanya Tuhan, wajahnya Kristus, ya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, orang dunia bilang kalau kita ini minum air, ya, air dunia ini, apalagi minum air laut, ya, itu tidak bisa melegakan tenggorokan, malah makin haus, ya. Nah, kalau kita minum air yang Tuhan berikan, yaitu firman Allah, itu yang bisa membuat kita puas. Haleluya. Dengan berkat yang mungkin pas-pasan atau mungkin, ya, kurang, ya, apalagi juga berkat yang lebih, ya, Tuhan berikan itu sesuai ukuran kemampuan kita masing-masing, ya. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, ya, kalau kita ini terus mencari Tuhan, itu membuat kita menjadi puas, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian pertama. Aslinya manusia, ya, itu tidak pernah puas, ya. Ini tidak bisa disangkal karena ini firman Allah yang mengatakan. Amsal 27 ayat yang ke-20, ya. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan
puas. Ya. Nah, ini. Jadi ini firman Allah mengatakan, ya. Dunia orang mati, ya. Dunia orang mati itu apa? Ya. Orang dunia yang tidak percaya Tuhan, ya. Itu dunianya orang mati. Ya. Kita memang tinggal di dunia, ya. Tapi kita bukan lagi orang mati. Dulu kita orang mati, ya. Tapi sekarang kita menjadi orang hidup di dalam Kristus, ya. Diciptakan menjadi ciptaan baru, dibenarkan, dikuduskan, ya. Haleluya. Jadi dunia ini bukan jadi milik kita lagi, ya. Dunia ini milik orang-orang yang mati rohaninya, ya. Nah, kita bersyukur, kita percaya Yesus, rohani kita dihidupkan, ya. Jadi dunia ini bukan pengharapan kita, dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya, tapi cuma numpang di dunia ini. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah dihidupkan dengan Kristus, ya, maka kita mau cari, ya, perkara yang di atas, ya. Itu Kolose pasal 3 ayat 1, 2. Cari perkara di atas, bukan perkara yang di dunia, ya. Galatia pasal 5 ayat 24 itu juga dikatakan, ya, orang yang jadi milik Kristus itu sudah menyalibkan, ya. Kita masih di dunia, tapi kita menyalibkan segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan yang istilahnya tidak wajar, ya. Kita boleh punya keinginan, tapi yang wajar-wajar, ya. Orang punya keinginan punya rumah, ya boleh aja, ya toh. Keinginan punya berkeluarga, keinginan punya pekerjaan yang baik, ya, itu boleh saja, ya. Tapi jangan melebihi, ya, dari apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Segala permohonan permintaan kita, kebutuhan kita serahkan sama Tuhan. Kita mohon, kita minta kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Juga dikatakan kebinasaan tidak akan puas, ya. Haleluya. Itu dunia orang mati, ya. Kebinasaan itu berbicara tentang neraka, ya. Pekerjaan iblis membawa orang ini masuk neraka. Itu kebinasaan juga apa? Tidak akan puas. Iblis itu kalau bisa menyeret seluruh manusia ini masuk neraka, ya. Dunia kebinasaan tidak pernah puas, ya. Kita bisa membayangkan, ya, tiap hari tentu ada orang mati, ya. Entah berapa banyak, ya. Pasti juga cukup banyak yang mati, yang lahir, ya. Tapi yang mati-mati ini, saudaraku, apakah mereka percaya Yesus dan selamat, ya? Atau mereka tidak percaya Yesus, binasa? Nah, tentu kalau dihitung-hitung, ya banyak yang binasa, ya, banyak yang binasa. Dan ini dikatakan kebinasaan tidak akan puas, ya. Dunia iblis itu kalau ingin membunuh seseorang, membinasakan seseorang itu 1, 2 tidak cukup. Kalau bisa sekaligus banyak sekali, ya. Apalagi dalam peperangan, ya. Peperangan di Ukraina, di mana, ya, di Timur Tengah, itu sekali bom jatuh, berapa yang mati? Banyak sekali. Ya, ini dunia kebinasaan ini, kebinasaan tidak pernah puas, ya. Haleluya. Dan dikatakan mata manusia juga tidak pernah puas, ya.
Oleh sebab itu, saudaraku ya, mata kita ini terus perlu didoakan, diserahkan sama Tuhan ya. Supaya mata kita ini, apa yang kita lihat itu tidak menimbulkan ya keinginan-keinginan yang macam-macam ya. Tadi saya katakan ingin itu boleh saja, tapi mata ini juga perlu diperhatikan ya. Orang kalau kadang-kadang sudah dapat berkat banyak ya, orang Jawa bilang saketok emoto diapono dibeli. Nah ini sudah ya. Padahal Tuhan memberkati kita bukan untuk beli saketok emoto, sak keinginan, tapi apa? Tuhan memberkati kita untuk mencukupi kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan itu nomor 2, nomor 3. Yang penting ini kebutuhan cukup, sudah ya. Haleluya. Bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Jadi mata ini juga harus diserahkan kepada Tuhan. Mata juga telinga ya, telinga. Jadi mata ini gandengannya juga dengan telinga ya. Telinga ini juga tidak pernah puas ya. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 8. Haleluya, Pengkhotbah 1 ayat 8. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar ya. Jadi mata juga telinga ya. Telinga tidak puas mendengar ya, kepengennya mendengar berita ini itu ya, gosip-gosip dan macam-macam ya. Nah, ini juga ya, telinga kita juga kita harus serahkan kepada Tuhan ya, supaya apa-apa yang masuk di telinga kita ini tidak mempengaruhi kehidupan kita, timbul keinginan-keinginan ya, timbul rasa ya tidak puas dan sebagainya. Itu juga bisa dari berita-berita ya. Haleluya. Jadi mata dan telinga ini kita serahkan kepada Tuhan ya. Ini aslinya manusia ya. Jadi kita belajar supaya panca indera kita ini, juga hati kita, pikiran, angan-angan, perasaan, itu semua diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dan satu ayat lagi di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Aslinya manusia itu gampang bosan ya. Manusia ini cepat bosan ya. Kalau dulu ya kita masih punya anak-anak kecil ya, diberikan mainan sebentar bosan ya. Diberikan lagi sebentar bosan ya. Sampai kadang-kadang karena orang tuanya mungkin mampu memberikan mainan anak-anak, mainan di rumah itu kalau dikumpulkan berapa banyak ya, sangat banyak sekali ya. Ya. Tapi anak-anak kecil, namanya anak kecil itu dari kecil sudah punya rasa bosan. Kasih baru sebentar bosan, kasih baru lagi sebentar bosan ya. Nah itu keadaan manusia seperti itu. Pengkhotbah 1 ayat 8 dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar ya. Haleluya. Ini keadaan seperti ini itu sudah diawali di dalam kitab Kejadian, yaitu tentang siapa? Tentang Hawa. Adam yang diberi pesan ya pada waktu itu, semua dalam buah dalam taman ini boleh kamu makan ya. Saudara bisa bayangkan buah itu berapa ribu macam ya. Mungkin di Indonesia ada, tapi yang di luar negeri juga banyak macamnya. Di Indonesia juga tidak ada. Kalau itu di jumlah berapa
Nah itu boleh dimakan. Pesannya Tuhan. Hanya satu diberi perintah. Buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Itu tidak boleh dimakan. Tapi nyatanya apa? Dari apa yang dia dengar tadi, ya, dari Tuhan, kemudian dia melihat buahnya, wah, ya, Hawa mulai melihat buahnya, kok kelihatannya bagus, ya. Memang buah itu kalau warnanya bagus itu juga menyenangkan, ya, menarik. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, dimakan, ya. Nah ini kepingin tahu, rasa tidak puas, sudah dikasih buahnya masih kurang. Kok satu ini tidak boleh dimakan? Kenapa sih? Ya, jadi satu pertanyaan, jadi keinginan, timbul keinginan. Ya. Akhirnya ya itu tadi, nuruti keinginannya, nuruti kepuasannya, buah pengetahuan itu dimakan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Ya. Jadi ini saudaraku ya, aslinya manusia seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya ya, supaya kita ini ya, tetap ya, bisa di dalam kebenaran firman Allah, bisa menurut firman Allah ya. Haleluya. Saat-saat kita diberkati oleh Tuhan ya, ataupun saat mungkin timbul keinginan-keinginan ya. Haleluya. Kita mau belajar berpada ya. Memang itu tidak bisa langsung saudara ya. Kita harus dekat sama Tuhan ya. Haleluya. Kita terus baca firman Allah ya. Haleluya. Sebab tanpa firman Allah, tanpa berdoa, tanpa dipenuhi Roh Kudus, manusia tidak bisa menguasai keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga ya. Itu tidak bisa, tidak mungkin bisa ya. Hanya dengan Tuhan ya. Haleluya. Tidak ada jalan lain ya. Manusia berusaha dengan kekuatannya, dengan usahanya, tapi firman Tuhan bilang apa? Bukan dengan kuat gagahku ya, tapi oleh Rohku ya, kata Tuhan. Hanya oleh Roh Tuhan. Mazmur 131 ayat yang ke, lanjut ya, bagian yang kedua, berpadalah. Mazmur 131 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, ini Daud. Daud itu tidak mengejar ya, hal-hal yang terlalu besar. Ya. Artinya Daud tidak menuruti keinginan matanya, keinginan telinganya. Ya. Dia belajar ya sederhana, biasa-biasa saja ya. Yang normal-normal saja itu masih boleh ya. Haleluya. Dan tadi saya sudah sampaikan Galatia 5:24, orang yang menjadi milik Kristus menyalibkan, artinya menyalibkan ya, keinginan dagingnya, cita-citanya, hawa nafsunya ya. Itu artinya kita serahkan sama Tuhan ya. Kita minta dipegang Tuhan, kita sudah nyanyi ya, pegang tanganku ya, kuasai aku Tuhan ya. Haleluya. Tentu kalau kita menyerahkan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan ya, bukan berarti kita hanya lepas tangan, kita juga pegang tangannya Tuhan ya. Haleluya. Kita pegang tangan Tuhan, tapi yang kuat itu tangannya Tuhan. Mungkin kita pegang tangannya Tuhan, kita bisa lemah ya. Tapi kalau Tuhan pegang tangan kita, saat kita mungkin pegangan tangan Tuhan tidak kuat,
kita lepas, Tuhan tetap pegang tangan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, ya. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak perlu mengejar yang sia-sia, ya. Haleluya. Kita mau belajar mengejar kebenaran, ya. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau orang mengejar sia-sia, ya, itu akibatnya, ya, fatal, ya. Dan apa yang kita kejar itu nantinya, ya, akan bukan membuat kita bahagia, ya. Semakin banyak masalah, banyak persoalan, ya. Haleluya. Jadi kita harus belajar berpada. Haleluya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lain, ya, berhasil, sukses luar biasa, ya. Tapi coba kita renungkan, apakah dalam pekerjaan mereka itu ada campuran dosa atau tidak? Ya. Coba saudara renungkan, ya. Mulai dari cara mereka kerja dengan pemerintah, ya, dengan pihak yang berwajib, ya. Nah, itu cara-cara kerja mereka itu apakah tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang tidak memperkenan Tuhan, atau campuran? Nah, ini kita perlu pertanyakan. Jadi kalau kita melihat wah hebat, berhasil dan sebagainya, tapi apakah itu memperkenankan hatinya Tuhan? Nah, jadi kalau kita telusuri, ya, sampai dalam, ya, maka kita lebih bersyukur, berterima kasih, walau kita dapat penghasilan sedikit atau pas-pasan, ya, mungkin kurang, tapi itu di dalamnya tidak ada dosa, ya. Ini yang Tuhan lebih berkenan. Haleluya. Demikian juga, ya, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Orang kaya bisa mempersembahkan dalam jumlah luar biasa, ya. Orang miskin tidak bisa mempersembahkan banyak, tapi Tuhan menghitung bukan jumlahnya, ya. Tapi Tuhan itu menghitung prosentasenya, ya. Artinya begini, misalnya orang kaya ini punya 100 juta, dia persembahkan 50 juta, besar tak? Itu berapa persen? 50%, setengahnya toh. 100 bagi 2, 50%. Tapi kalau orang miskin seperti janda miskin di dalam Lukas 21, itu dia punya cuma 2 keping, dipersembahkan semua, habis, tidak ada sisanya. Berapa persen? 100. Besar mana di hadapan Tuhan? Besar janda miskin ini, ya. Nah, jadi saudaraku, ya, Tuhan itu melihat dengan cara pandang dan ukuran yang dari Tuhan. Nah, kita juga mau belajar, ya, melihat dengan cara pandang Tuhan, dengan ukuran yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita hanya mempersembahkan sedikit, ya, itu tidak jadi masalah, ya. Ada orang yang, ya, istilahnya persembahan di hadapan umum, ya, ditaruh di meja besar begitu, ya, supaya orang lain bisa melihat. Nah, itu nanti, ya,
bisa punya efek samping. Ada yang jor-joran, ngerti Saudara ya? Orang tuh melihat, dia kasih begini, aku kasih begini. Nah, apakah itu ya memperkenan hati Tuhan dengan persembahan mereka? Ya. Tuhan bilang, kalau kamu memberi dengan tangan kananmu, ya, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya mari kita terus tingkatkan iman percaya kita. Apa yang kita lakukan lewat apa yang kita lihat, kita dengar, ya, haleluya. Kita mau cocokkan terus dengan firman Allah, haleluya. Jadi kepuasan kita ya, di dalam Tuhan itu kalau kita bisa menjalani hidup ini bersama Tuhan, senantiasa dekat mencari Tuhan, mencari wajahnya selalu, ya, haleluya. Seperti perikop tadi dikatakan, puas dengan rupamu, ya, puas dengan rupamu. Nah, bagian yang kedua tadi dikatakan berpadalah, ya, berpadalah. Dalam Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan berbunyi, janganlah kamu menjadi hamba uang, ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, haleluya. Jadi kalau kita ini betul-betul jalani firman Allah, ya, dengan tidak ada rasa takut, rasa khawatir, kekurangan dan sebagainya, ya, itu berarti kita ini percaya sama pemeliharaan Tuhan. Kalau orang masih timbul takut, khawatir, mikir gini, mikir gitu, ya, sehingga tidak mau melakukan firman Allah, ya, itu namanya apa? Tidak mempercayai Tuhan. Nah, tidak percaya Tuhan ini nanti ada resikonya. Mungkin hidupnya terus pas-pasan atau makin berkurang. Tapi kalau kita percaya Tuhan, ya, itu nanti kita akan ditambah-tambahi sama Tuhan. Ya. Nggak makin kurang, makin ditambahi. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah, ya. Kebenaran-kebenaran firman Allah, ajaran-ajaran firman Allah itu kebenaran Allah, ya. Alkitab ini, cari kebenaran Allah. Artinya apa? Kita baca, apa yang kita baca kita dengarkan, ya, dari hamba Tuhan mungkin yang menyampaikan firman Allah, ataupun melalui kita membaca sendiri. Cari dulu kerajaan Allah, ya. Oh, maksudnya kita harus begini, harus begini, harus begini, ya. Peraturannya begini, perintahnya begini, ketetapannya begini, janjinya Tuhan begini, ya. Nah, itu kita baca, kita renungkan, dan apa? Kita cari kebenaran firman Allah, ya. Maksudnya buktikan apa yang kita baca. Oh, Tuhan itu bilang begini. Nah, buktikan dengan apa? Menjalani. Kita buktikan dengan melakukan perintahnya, peraturannya, ketetapannya. Kita pegang janji-janjinya. Nah, nanti itu akan apa ini? Menimbulkan atau menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Setiap janji firman Allah, ya, itu ada berkatnya sendiri. Memang di balik janji, Tuhan berjanji mau ini, mau ini. Tapi selanjutnya itu ada persyaratan. Lakukan firman Allah. Hidupi firman Allah dengan kebenaran.
nanti janji itu terbukti. Oh iya ya, aku dulu nyoba ya melakukan firman Allah begini, betul Tuhan itu menolong. Ya. Keluargaku dipulihkan, pekerjaanku diberkati, rumah tanggaku damai sejahtera. Ya. Itu sampai kita bisa membuktikan, oh firman Allah itu benar. Nanti sekali aja ditambahkan. Namanya orang ini saudaraku ya, aslinya tadi sudah kita belajar, tidak pernah cukup. Waduh, bagaimana nanti tahun depan ya, anak mau masuk sekolah, mau beli ini, mau beli itu, udah waduh ya, nggak cukup. Bagaimana kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, cari kebenaran firman Allah, kita lakukan, nanti itu pada saat kita membutuhkan ditambahi. Tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Ya itu tadi, namanya manusia itu tidak pernah puas, nuruti keinginannya terus. Kalau dikasih langsung hilang, itu tadi. Kecuali orang itu sudah betul-betul mematikan keinginan daging, keinginan matanya, dikasih lebih awal, terpelihara selamat, gak kadut sana sini, ya toh. Tapi namanya orang itu pada, iya wes ini pakai dulu ini, buat ini, pakai dulu buat ini. Begitu pas butuh waktunya, tepat waktunya untuk butuh sesuatu, habis. Nah itu. Jadi Tuhan itu memberi tepat pada waktunya. Orang itu memang bisa pegang berkat Tuhan, bisa menguasai berkat Tuhan, dia akan diberi awal, diberi lebih awal. Tuhan yakin aman. Nanti saat dia dibutuhkan masih ada. Tapi kalau Tuhan melihat, waduh orang ini nggak bisa pegang uang, sakit atau emoto ditebas, yang dikasih dulu, saudaraku. Ya. Dikasih pas waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Memang terima berkat itu tidak gampang ya. Kalau kita dapat berkat besar, itu juga jadi masalah ya. Apakah kita tahan? Apakah kita tetap berpada, bisa tetap berpada? Mungkin kita bisa. Keluarga belum tentu bisa. Istri, anak, mungkin yang lain-lain ya. Ya. Itu bisa timbul masalah ya. Pepatah mengatakan ada gula, ada semute moro kabeh. Saudara siap digrogoti sama semut-semut ini ya. Tidak mudah ya. Haleluya ya. Tuhan itu maha tahu dan mau tahu, dan Tuhan itu memberikan kita segala sesuatu cukup pas, tepat pada waktunya ya. Jadi dikatakan sekali lagi saudaraku ya, jangan kamu jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan, terus dipelihara, dipantau oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita belajar berpada ya. Asal kita hidup berpadah ya. Haleluya. Hidup dalam kebenaran. Amsal 21 ayat 21, di situ dikatakan ya, kita memperoleh kehormatan ya. Amsal 21 di slide tidak ada. Amsal 21 ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ini kita kejar ya. Kejar kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan hanya kita sekali melakukan, tapi terus ya kita kerjakan. Kejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan ya.
kalau diperhatikan, kita kejar kebenaran dan kasih, yang kita peroleh malah 3. Kehidupan, kebenaran, juga kehormatan. Ya. Kita ngejar 2 dapat 3 istilahnya. Ini bonus dari Tuhan. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup dalam kebenaran itu membuat kita ini puas. Ya. Kebenaran, ya, rupa Tuhan, wajah Tuhan. Itu apa rupa Tuhan, wajah Tuhan? Firman Allah. Kita membaca firman Allah, melihat firman Allah ini, melihat Allah sendiri, melihat wajahnya Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga kita bisa puas bersama-sama dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Haleluya. Jadi kebenaran ini, ya, melayakkan kita untuk memandang wajahnya Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, ya, kita tidak bisa memandang wajahnya Tuhan. Berdoa tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya. Berdoa tidak bisa merasakan ketentraman, ketenangan, kedamaian dari Tuhan. Ya. Kalau tidak hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bisa memandang wajahnya Tuhan. Kita bisa melihat firman Allah itu satu hal yang menyenangkan, tidak membosankan. Ya. Ini lain, ya. Kalau orang kadang-kadang tidak cinta Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup dalam dosa, suruh baca firman Allah, suruh ibadah terus-terusan, bolak-balik mungkin, ngomong apa? Bosen. Nang gereja, sembahyang, doa, bosan. Ya. Itu karena itu tadi, ya, tidak hidup dalam kebenaran. Tapi orang semakin hidup dalam kebenaran, ya, semakin suka baca firman Allah, merenungkan firman Allah, ya, melakukan firman Allah, bisa memandang wajahnya Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat anak kecil atau bayi, ya, yang lucu, seneng enggak mandangnya? Seneng mana mandang wajahnya bayi sama mandang wajahnya orang tua yang umur 70, 80, 90? Ada orang yang seneng mandang wajahnya orang tua umur 80, 90 dipandangi terus begitu. Nggak ada yang seneng, udah tua, krepot, ya, keriput semua, kempong, giginya nggak ada, ya, ada macam-macam. Suruh mandangi terus, ya, blenger saja. Tapi kalau anak kecil ditimang-timang, dilihati terus rupanya, betul nggak? Nah, jadi ini saudara, kita bisa memandang wajah Kristus itu seperti itu, ya, seperti kita melihat bayi. Haleluya. Tidak bosan-bosannya. Ya, istri saya kalau dulu jaga anak saya, anaknya, atau menjaga cucunya, kalau tidur, cucunya tidur, anaknya tidur ini, ya, dia tidak cepat-cepat segera tidur, dilihati terus. Ya, karena itu wajahnya itu menyenangkan. Haleluya. Dan waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saat kita bangun tidur, ya, kalau kita dekat sama Tuhan, bangun tidur itu merasakan kesegaran jasmani dan rohani. Ya, ini kita harus tingkatkan. Ya.
Walaupun ya kalau yang sudah tua ya, bangun tidur ya badannya masih terasa sakit semua gitu. Apalagi yang sudah ada umur ya. Mau tidur badannya sakit semua. Bangun tidur padahal sudah tidur cukup, badannya juga masih terasa sakit semua. Itu karena faktor usia ya. Tapi hatinya, batinnya puas dengan rupanya Tuhan. Puas dengan ya pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Malam bisa tidur dengan nyenyak, bangun puas dengan Tuhan, walaupun tubuhnya masih terasa sakit dan sebagainya ya. Haleluya. Itu beda ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi puas bersama Tuhan, biarlah itu menjadi keinginan kita ya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Ini yang membuat kita puas, harus jadi kepuasan kita. Tinggal di rumah Tuhan apa? Seumur hidupku. Terus kalau tinggal di rumah Tuhan seumur hidup itu berarti harus tinggal di gereja. Bukan itu maksudnya ya. Kalau kita bisa bolak-balik ibadah ya, itu luar biasa ya. Saya pernah melihat orang seberang ya, yang tidak seiman dengan kita, itu hampir bukan tiap hari, sehari itu berapa kali ya. Mungkin mereka ibadahnya 5 kali ya, 5 waktu maksud saya. Sehari itu 5 kali ke rumah Tuhan mereka. Perhatikan itu ya. 5 kali. Itu secara jasmani itu sudah luar biasa. Nah, saudara saya ini ibadah kita itu bukan hanya 5 kali, 10 kali, tiap saat, tiap waktu ya. Tinggal di rumah Tuhan. Hati, jiwa, roh kita ini ya terus bersekutu dengan Tuhan ya. Itu artinya apa? Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Ada Tuhan di dalam diri kita, ada firman-Nya dalam diri kita. Kita juga mengikuti Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Itu tiap saat, tiap waktu. Tidak cukup 5 waktu. Setiap saat, setiap waktu. Ini yang dimaksud Tuhan ya. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita tinggal dengan Tuhan. Tuhan ada dalam kita, kita di dalam Dia. Kita bisa menikmati, menyaksikan kemurahan Tuhan hari lepas hari, jam lewat jam ya. Waktu lewat waktu kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya ya. Menikmati suasana sorga. Tentu di bait Tuhan itu kudus ya. Di rumah Tuhan itu ada suasana sorga, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman itu ada di bait-Nya. Bait-Nya siapa? Bait-Nya itu yaitu kita ini bait Allah, rumahnya Allah. Sebab itu ya mari kita terus ya undang Tuhan masuk dalam firman kita dan kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang terakhir, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Mazmur 73 ayat 25. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa yang masih kita ingini di dunia ini ya. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh ingin makan, kita tidak boleh ingin punya rumah dan sebagainya, tapi yang nomor 1 yang harus kita ingini yaitu Tuhan Yesus.
ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Itu nomor 1. Haleluya. Nanti yang nomor 2, yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan sebagainya itu ya, keinginan kita itu ya, itu biar tuh kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan apa yang kita perlukan. Haleluya. Dan itu memang kadang-kala tunggu waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita terus perlu bersabar, tekun dalam doa, menaruh harap pada Yesus, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang terakhir, Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kepuasan di dalam Tuhan ini, ya, kalau kita terus tinggal di dalam Tuhan, itu terus-menerus, ya, bisa nyumber. Bisa nyumber sampai kapan? Sampai hidup yang kekal, tidak terbatas. Kepuasan dunia ini sebentar senang sudah, cuma gini aja tok toh. Ya. Orang kalau kepingin punya mobil atau rumah atau apa saja diinginnya, setelah punya dinikmati berapa tahun ya, apalagi barang-barang dunia ini, keluar yang baru lagi. Akhirnya apa? Kepengen yang baru lagi ya. Padahal masih punya yang lama, masih bagus, masih bisa dipakai, kepengen yang baru. Tidak pernah puas. Dan hanya sementara ya. Tapi kalau orang bisa punya satu sudah cukup lah ini ya. Kecuali rusak, kecuali hilang ya, baru beli lagi. Tidak bisa dipakai, betul-betul tidak bisa dipakai ya, baru beli ya. Jadi jangan punya satu ya, kepingin satu lagi, kelihatan baru kok kepingin lagi ya, ini tidak puas. Tapi kalau kita ya minum air yang diberikan oleh Tuhan, firman Allah ya, kita minum, itu nanti akan jadi mata air ya, bisa jadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber kekuatan, kesehatan, kepuasan batin jiwa roh. Jadi sumber segala-galanya. Kalau kita punya ya, sumber Yesus, itu sumber atas segala macam sumber. Tidak perlu minta ini itu ya, tidak perlu khawatir ini itu, tenang aja, aku punya sumber ya. Sakit, punya sumber pertolongannya siapa? Yesus. Kekurangan, punya sumber berkat siapa? Yesus. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Apa saja ya, sumbernya Yesus sudah ya. Tadi kita sudah nyanyi Yesus, Yesus ya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, biarlah firman Allah jadi berkat buat kita pada pagi hari ini ya. Kita mau tingkatkan sampai kita puas dengan Yesus. Bukan untuk hari ini, tapi untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus tolong kami supaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan kepuasan sejati dari Engkau sendiri. Satu-satunya Tuhan dan penolong dalam kehidupan kami. Dari sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, kesehatan kami, keuangan kami, sumber kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman kami. Sumber apa saja, Engkaulah pusatnya, dan kami mau dapatkan Engkau, dan kami mau tinggal terus di dalam Engkau, dan kami puas dengan sumber
atas segala sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kepuasan kami bisa kami bagikan kepada orang lain, yaitu membagikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan, tanamkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan daya ingat yang tajam. Saat kami tidak merasa puas, Roh Kudus mengingatkan kembali akan firman-Mu, sehingga kami terus dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, supaya kami boleh jadi berkat bagi banyak orang untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Haleluya, dalam kehidupan yang sudah kami nikmati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara Republik Indonesia yang sudah Kau tolong, boleh kami peringati sampai saat ini genap berusia 79 tahun merdeka. Biarlah kami semua bangsa Indonesia ini, dari pusat yang teratas sampai yang terbawah, semua masyarakat boleh mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang betul-betul merdeka, khususnya dari dosa, dari belenggu dosa ini, dari dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga semua manusia, semua umat bangsa Indonesia, pimpinan-pimpinan kita semuanya merasa puas dengan Tuhan, sehingga semua keadaan bangsa ini bisa menjadi tentram, damai, penuh kesejahteraan yang merata. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.